Selain tantangan-tantangan, saya mau tahu nih, selama di sana nih, ada nggak benefit yang kalian dapatkan selama magang internasional di Taiwan? Tentu ada, Bu. Di sana kami tidak hanya magang saja, tetapi kami mendapatkan tunjangan. Untuk tunjangan yang diberikan kepada kami itu adalah tunjangan magang. Untuk tunjangannya itu kita mendapatkan 28.000 NT. Dan di sana juga kami setelah magang kami mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di KJP Podcast. Podcastnya Universitas Kurnia Jaya Persada. Pada episode kali ini, kalian akan ditemani langsung oleh saya sendiri, Yayu Pratiwi Seran, di mana kita bakalan ngobrol santai tapi berbobot seputar bisnis, pengalaman, dan insight yang menarik yang bisa kamu terapin langsung tentunya dari berbagai narasumber yang inspiratif. Tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita yang merupakan mahasiswa UKJP dari Prodi Manajemen Retail dan Prodi Bisnis Digital yang telah melaksanakan magang internasional di Taiwan. Hai semua. Hai. Ni hao ma? 我很好，谢谢。你呢？ Wo ye hen hao. Oke, seperti yang kalian dengar, teman-teman kita ini setidaknya sudah menguasai sedikit dari bahasa yang mereka kunjungi. Negara yang mereka kunjungi adalah Taiwan. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita mungkin boleh kenalan dulu nih sama teman-teman. Mungkin dari si cantik dulu, namanya siapa ya? Baiklah, perkenalkan, saya Nur Anissa, bisa dipanggil Nisa, dari program studi Manajemen Retail semester 8 di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, saya sudah menjalani program magang internasional di Taiwan selama 6 bulan. Mulai dari September tahun 2025 hingga Maret 2026. Oke, makasih Nisa. Oke, kita bergeser nih ke sampingnya Nisa yang paling cakep. Kita kenalan dulu, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa. Saya berasal dari program studi Bisnis Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini saya sudah menjalani magang internasional di Taiwan. Boleh ceritakan sedikit bagaimana awalnya kalian bisa ikut program magang internasional ini? Oke, boleh banget dong, Bu. Nah, awalnya itu jujur ya, saya tidak pernah menyangka bisa mendapat kesempatan emas ini. Nah, di dalam tulisku tidak pernah tertulis bahwa bisa menginjakan kaki ke luar negeri. Namun, Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya melalui program magang internasional ini. Betapa syukurnya saya saat itu. Dan alhamdulillah pada pertengahan tahun 2025 kemarin, yang mana kami itu masih semester 6. Iya. Dengan semangat kami mempersiapkan diri, mulai dari kelengkapan berkas, medical check up, tes TOEFL, hingga berangkat ke Taiwan. Bahkan, pihak kampus pun ikut serta dan mendampingi kami selama masa pembuatan paspor, dan semuanya gratis. Oke, terima kasih dari Nisa. Mungkin kita bisa dengar langsung juga nih dari Ferdi. Kalau boleh ceritakan sedikit, bagaimana sih awalnya kamu bisa ikut program magang internasional ke Taiwan ini? Nah, untuk mendapatkan program tersebut, kalian harus kuliah di Universitas Kurnia Jaya Persada Palopo. Karena ini merupakan inti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora untuk memberangkatkan mahasiswanya magang ke luar negeri. Contohnya saya sendiri dan teman-teman yang sudah berangkat ke sana. Oke, terima kasih Ferdi dan juga Nisa. Pernah tidak terbayangkan di pikiran kalian kalau kalian akan menginjakan kaki di luar negeri? Dulunya saya tidak bisa membayangkan akan sampai ke luar negeri, apalagi sampai ke Taiwan. Buat saya itu adalah hal yang jauh dan sulit dijangkau. Namun semenjak saya bergabung di Universitas Kurnia Jaya Persada Palopo, dengan melalui program magang internasional ini, saya bisa mendapat kesempatan tersebut. Nah, di sini saya benar-benar bisa merasakan bagaimana kampus ini memberikan pendidikan yang tidak hanya di kelas saja, tetapi memberikan bekal atau memberikan jalan kepada mahasiswanya untuk bisa memberikan jenjang karir ke luar negeri. Oke, terima kasih Ferdi. Jadi
selama di sana nih, apa tantangan besar selama magang atau momen-momen tersulit sampai kalian kepikiran kayaknya saya mau nyerah deh? Atau nggak ada sama sekali? Jujur saja kalau itu ada sih Bu. Misalnya nih, aku kan orangnya dekat sama keluarga. Nah, selama proses magang itu kita jauh dari keluarga. Nah, cara mengobatinya saya tetap menjaga hubungan dengan keluarga saya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, saya sesering mungkin untuk melakukan komunikasi bersama keluarga. Ya, kiranya begitu Ibu. Oke, jadi tantangannya karena kalian homesick ya. Ada homesicknya juga, itu hal yang lumrah sih. Jadi selain tantangan-tantangan, saya mau tahu nih, selama di sana nih, ada nggak benefit yang kalian dapatkan selama magang internasional di Taiwan? Tentu ada Bu. Di sana kami tidak hanya magang saja, tetapi kami mendapatkan tunjangan. Untuk tunjangan yang diberikan kepada kami itu adalah tunjangan magang. Untuk tunjangannya itu kita mendapatkan 28.000 NT. Dan di sana juga kami setelah magang kami mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Oh, jadi dapat fee juga ya dari magang di sana. Jadi nggak hanya magang secara cuma-cuma, tapi mendapatkan fee dari perusahaan. Kalau boleh tahu perusahaan apa ya? Perusahaan tempat saya itu adalah perusahaan Golden Harvest Food. Nah, kalau Nisa, benefit apa sih yang kamu dapatkan selama magang internasional di Taiwan? Oke, kalau bicara tentang benefit ya nih Bu, itu tidak berbeda jauh dengan Ferdi tadi yang sudah jelaskan. Yang mana kami itu kerja di sana, kami juga mendapat upah dari pihak perusahaan, di mana kami itu digaji 2 digit per bulannya. Wow, 2 digit ya per bulan? Iya Bu, dengan durasi jam kerja 8 jam per hari. Oh, 8 jam per hari. Iya Bu. Itu selama sebulan ada ini nggak? Ada hari libur atau selama weekendnya? Oh iya, kebetulan kalau khusus tempat saya kan ini kan restoran. Nah, makin weekend rame kan Sabtu Minggu itu pelanggan membludak Bu. Alhamdulillah, kami tetap kerja di Sabtu Minggu itu. Oh, tapi berarti nggak ada hari libur? Tetap ada Ibu. Hari liburnya itu seminggu sekali. Kadang di hari Rabu atau hari Kamis. Kalau Ferdi sendiri? Kalau untuk saya di dalam sebulan itu saya mendapatkan libur 8 kali. Oh, 8 kali? Iya, 8 kali dalam sebulan. Oh, beda jauh Dik. Beda jauh. 8, saya 4. Oh, jadi beda perusahaan ya? Iya, beda Bu. Kalau Nisa di mana? Kalau saya sendiri di nama restorannya itu New Singkong Cha Restoran yang berada di Simen Bu. Kalau Ferdi? Kalau saya itu Bu, nama perusahaannya itu Golden Harvest Food yang berada di Taoyuan. Oh, jadi kalau dari tempat Nisa ke tempat Ferdi itu ada beberapa jarak ya, nggak satu perusahaan, dan kalau kurang lebih berapa lama tuh tempuhnya? Kalian nggak ada timing untuk kalau misalnya janjian kalau weekend kalian mau kemana? Nggak ada ya? Kalau itu Bu sesama rekan kerja kan pastinya ada, tapi kembali lagi jadwal liburnya kami kan berbeda-beda. Oh, beda-beda ya. Jadi kadang kami dalam sebulan itu bertemu dan menentukan titik untuk kumpulnya ya. Dan itu bisa menempuh kira-kira 45 menitan lah. Karena kalau ke Taoyuan ke Taoyuan ke Taipei itu kita naik MRT. Oh, begitu. Iya Bu. Dan harus transit lagi. Oke deh. Jadi ada waktu nih buat teman-teman untuk kumpul bareng, tapi selama sebulan sekali, dan jarak tempuhnya itu sekitar 40 menitan lah. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman, tips buat mahasiswa yang mau magang internasional, ada nggak dari kalian berdua? Nah, untuk tips dari saya yang pertama itu kalian harus menyiapkan mental, yang kedua itu memperdalam bahasa, dan yang ketiga yang ketiga mencari sebanyak mungkin informasi bagaimana gambaran luar negeri itu bagaimana. Jangan lupa join bersama kami di Universitas Kurnia Jaya Persada Palopo pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora pada program studi Manajemen Retail dan Bisnis Bisnis Digital. Digital. Pada akhirnya kita semua belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal teori di ruang kelas, tapi juga tentang pengalaman yang membentuk cara kita untuk berpikir, bertindak, dan berkembang. Keduanya adalah kunci utama untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik. Untuk itu bergabunglah bersama kami di Universitas Kurnia Jaya Persada Best Choice. Sampai jumpa.